Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, ikhwan wa akhwat, saudara-saudaraku kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah, malam hari ini kita semuanya masih diberi Allah hidayahnya, masih diberi Allah nikmatnya, dan banyak sekali yang telah dan masih diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini pun kita masih bisa hadir di majelis yang mulia ini. Para jamaah, kenikmatan yang luar biasa adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an ini jumlahnya 30 juz, suratnya 114, semuanya untuk manusia, untuk pedoman hidup manusia agar manusia itu menjadi orang-orang yang beradab. Para jamaah, ikhwan wa akhwat, sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyampaikan, laula anzala ala ummati hujjatan lakafathu bihadhihi surah. Ini Imam Syafi'i mengomentari surat Al-Asr. Andai kata Allah tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan buku pedoman, buku petunjuk buat manusia, maka sesungguhnya cukup dengan satu surat saja sudah memenuhi kebutuhan, yakni surat Al-Asr. Berhubung manusia ini membutuhkan bimbingan, membutuhkan tuntunan, maka Allah menurunkan Al-Quran sebanyak 30 juz, dan suratnya berapa Pak? 114. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat pas sekali Allah menurunkan Quran di zaman Rasulullah SAW, yang karena zaman itu peradaban saat itu peradaban yang disebut jahiliyah.
peradaban yang tidak ada aturannya, peradaban yang carut marut, ya. Maksiat merajalela, perbudakan di mana-mana, perempuan tiada harga, yang kaya menjadi raja, yang miskin menjadi budak. Zaman dulu kalau punya anak perempuan kemudian dibunuh itu biasa, Pak. Jadi sebelum Islam masuk, orang-orang dulu itu kalau punya anak perempuan lahir procot didelok wedok, itu wajahnya langsung mirah. Kemudian ngeduk lemah nang burine omah, dikubur hidup-hidup. Dan itu bukan merupakan kejahatan. Itu biasa dilakukan orang-orang zaman dahulu. Karena memang peradaban zaman dahulu itu adalah peradaban jahiliyah. Para jemaah bersyukur sekali kula mbek sampean diberi Allah buku pedoman hidup. Jadi buku pedoman hidup manusia itu adalah Al-Quran. Dan itu sekarang ditiru oleh produk-produk elektronik. Nek sampean tumbas HP, ya, iku kira-kira enten bukunya ta mboten, Pak? Ada dashbooknya mboten? Sampean tumbas AC kira-kira ada bukunya mboten? Ya. Produk elektronik semuanya ada bukunya. Untuk apa kira-kira bukunya itu, Pak? Untuk pedoman. Agar kula mbek sampean bisa mengoperasikan nek HP dioperasikan dengan sesuai harapan kita. Nek sampean tuku TV, insyaallah TV ku ya ana bukune. Ya apa carane goleki channel supaya bening merawat ya apa? Itu ada di situ. Ada di bukunya. CE murup ya apa carane? Semuanya ada. Lah manusia juga begitu ya. Manusia supaya kalau mbak sampean itu sesuai dengan harapan kalau mbak sampean apa, Pak? Harapan kalau mbak sampean nanti kalau meninggal husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Caranya bagaimana? Harus mengikuti buku pedoman. Apa buku pedoman umat Islam? Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan pendamping Al-Quran namanya Al-Hadis. Makanya Rasulullah sebelum wafat beliau berpesan kepada para sahabat. Saat itu sahabat, Pak. Nek saat ini kula mbek sampean. Apa pesan beliau? Taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan dua wasiat kepada kalian. Wa in tamassaktum bihima. Andai kata kalian berpegang teguh pada keduanya, lan tadillu abada. Kalian tidak akan pernah tersesat. Maksudnya apa? Kalian di dunia bakal lurus sampai akhirat masuk surga. Apa dua wasiat itu? Kitab Allah, kitabnya Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, Al-Hadis. Ya, ya? Quran dan hadis ya. Karena hadis yang muncul dari Rasulullah ini tidak dari hawa nafsunya Rasulullah. Makanya Allah menyatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dikatakan oleh Muhammad itu dari hawa nafsunya, kecuali yang dikatakan Muhammad itu adalah wahyu. Jadi hadis Rasulullah itu termasuk wahyu. Makanya Quran hadis karena wahyu sampai hari ini pun tetap abadi. Ya, tidak bisa tidak dipalsukan, terjaga. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Persoalannya kula mbek sampean iki mau enggak memakai buku pedoman kita. Jazakallahu khair. Persoalannya kula mbek sampean mau enggak ya, membuka buku pedoman kita yakni Al-Qur'an. Itu masalahnya. Supaya apa, Pak? Supaya kula mbek sampean ini menjadi manusia yang pahalanya banyak. Nek belajar isinya kula mbek sampean jadi manusia yang dapat petunjuk ya. Sehingga wong nek dapat petunjuk tingkah lakunya akan baik. Kalau sudah baik akan membentuk peradaban yang baik. Mohon maaf Pak, kalau mbak sampean kira-kira niki seneng mboten kali Quran? Cinta mboten kali Quran? Kok wong telu nih ngomong niki. Cinta mboten Pak? Cinta. Lah, cinta iku ana konsekuensine, Pak. Enten mboten? Wong cinta iku nek gak ketemu nggih, kangen. Nggih, gak ketemu sedina kangen, rong dina kuwangen. Nggih. Gak ketemu seminggu ndase cenut, sirahe ngeluh saking cintai. Nah, masalahnya kalau mbak sampean iki nek gak ketemu rindu apa mboten? Nek gak ketemu kalau mbak sampean iki ndase cenut-cenut apa mboten? Nah, iku masalahnya. Nek kalau mbak sampean gak ketemu kemudian kepalanya gak cenut-cenut, berarti kalau mbak sampean bujuk. Berarti kalau mbak sampean tidak cinta. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saking cintanya dengan Al-Qur'an, beliau itu sering khatam. Apa mana Ramadan? Apa mana Ramadan? Sahabat-sahabat juga begitu. Sahabat-sahabat juga begitu. Bisa seminggu pisan entek Pak Quran itu, Pak. Mboten entek disuweki, Pak. Entek diwaca. Ya. Rasulullah itu istrinya berapa, Pak? Rasulullah istrinya 9. Kira-kira repot mboten ngramut wong songo niku? Kira-kira repot mboten ngramut wong songo? Tapi Rasulullah iku lho seminggu pisan khatam, Pak. Rasulullah itu sering mengkhatamkan Quran padahal bojone songo. Sampean pinten? Pinten, Pak? 1, gak khatam-khatam. Repot kula Ustaz. Rasulullah itu pemimpin dunia, Pak. Rasulullah itu seorang pemimpin, di atasnya presiden. Karena menguasai beberapa tempat. Sampai berikutnya sahabat-sahabat meneruskan sampai 2/3 bumi ini dipimpin umat Islam selama 18 abad. Jadi Rasulullah itu seorang pemimpin. Anggaplah presiden. Repot mboten Pak pemimpin itu? Repot mboten? Kula sampean dadi Pak RT mawon gak sempat khatam. Kula mbek sampean duduk bupati ya gak khatam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mbek sampean ayo nek kepingin peradaban dunia ini, ngapunten, dunia ini pernah dipimpin umat Islam selama 18 abad. 18 abad itu mboten diluk, Pak. Suwe banget, Pak.
Kenapa? Karena umat Islam mulai zaman Rasulullah Khulafaur Rasyidin mereka berpedoman dengan Al-Qur'an. Simbuto Quran dibuka. Ini mutu HP dibuka. Kita lihat surat Ibrahim juz 13 surat ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Sampun ketemu, Pak? Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadz zulumati ilan nur. Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Para jamaah, dalam surat Ibrahim ayat pertama surat ke-14 Allah menyatakan Alif Lam Mim. Inilah kitab. Yang mana kitab ini kami turunkan kepadamu hai Muhammad litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia yang dalam gelap gulita, dalam kesesatan, dalam kejahilian, menuju cahaya, menuju moderat, menuju manusia yang beradab. Para jamaah, jadi Quran ini diturunkan untuk menjadikan manusia, menjadikan penghuni bumi ini menjadi manusia beradab, menjadi manusia yang mulia, manusia yang mendapatkan petunjuk. Makanya Quran itu disebut petunjuk, Pak. Nah, yang dalam surat Al-Baqarah 185 di sana disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Hudal linnas. Petunjuk bagi manusia yang merasa manusia, Pak. Yang merasa manusia itu wajib mengikuti Al-Qur'an. Secara umum ini petunjuk buat manusia, Pak. Bah wongi kafir apa muslim. Makanya banyak orang-orang barat, tokoh-tokoh ahli ilmu, mereka walaupun bukan muslim, karena dia manusia, dia mengambil ilmu dari Al-Qur'an. Termasuk ilmuwan sing rambutnya kayak Iwan Fals sinten, Pak? Sinten, Pak? Einstein ya. Kalau nanti kalau nggak ada buku ini, instin saja baca Quran, judulnya ngoten, Pak. Jadi dia tuh mengambil ilmu-ilmu yang dia temukan itu ternyata banyak dari Al-Qur'an. Karena memang Quran ini untuk manusia. Lah kalau mbak sampean orang-orang Islam, orang-orang beriman, Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab, inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Para jamaah, nek kula mbak sampean kepingin jadi orang bertakwa, ikutilah Al-Qur'an.
Ikuti Al-Quran. Kalau manusia itu bertakwa semua, Pak, insya Allah bumi itu aman. Tingkat keluarga senang baca Quran, senang mempelajari Al-Quran, sehingga dia punya akhlak yang baik, akhlak yang mulia, tingkah pola yang bagus. Karena peradaban yang bagus itu akan dibentuk dari pribadi-pribadi yang bagus. Peradaban yang bagus akan terbentuk dari keluarga yang bagus. Keluarga itu simbol daripada negara. Keluarga, tingkat keluarga, kemudian besar mana RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian Pak? Pemerintahan, yakni negara. Jadi ini kalau mbak sampai negara, kalau mbak sampai kepingin beradab, Pak, keluarga kita harus kita bentuk dengan apa? Dengan Al-Quran. Harus dibentuk dengan Al-Quran. Karena Quran hudal linnas, Al-Baqarah 185. Al-Quran hudal lil muttaqin, Al-Baqarah ayat yang kedua. Ini jelas, Pak. Kalau Ibrahim tadi menyatakan dalam surat Ibrahim tadi apa? Yukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur. Al-Quran ini akan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Maknanya gelap itu ya sesat, jahiliyah, bodoh banget, primitif. Diarahkan untuk menjadi orang modern, orang yang dapat petunjuk. Jadi keliru, Pak, kalau ada orang ngomong wong nek melok Quran wong Islam iku wong ketinggalan zaman. Keliru. Ono wong wedok nek berukutan, jilbaban gede, bahkan busana muslimah iku jarene pakaian ketinggalan. Keliru. Justru wong-wong sing pakaiane cekak-cekak iku wong primitif. Sampe nanti belajar ilmu napa, Pak? Biologi ya niku. Napa sejarah? Manusia-manusia purban iku sampeyan delok pakaiane. Nggih sing ditutupi kene mek kene tok to. Iku wong primitif, wong ketinggalan zaman. Ya. Makanya ana wong rokok cekak, nggih. Wis enggak karu-karuan buka aurat, iku orang primitif. Ibu-ibu yang berukutan jangan minder, sampean adalah orang-orang moderat, orang-orang modern. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo kula mbek sampean mumpung bojone durung papat. Nggih. Ayo sing sregep mempelajari Al-Qur'an. Mumpung dorong dadi pejabat, ayo sing sregep ngaji Al-Qur'an. Wong bojo kula mbak sampean sik siji mawon wis gak mentas, gak kober maca, gak ono alasan, Pak. Makanya betul kata Imam Syafi'i, laula angsala ummati hujjatan. Andai kata tidak dipakai alasan hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka surat wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Hanya surat ini cukup karena surat ini sudah mengandung dari inti dari kehidupan kelompok sampean. Tapi berhubung manusia ini membutuhkan hujah, nanti ditakoni Allah kon biyen apa gak ngene. Hujahnya ada. Kenapa kamu kok begini? Kan di Quran begini. Ya Allah. Kenapa kamu begini? Kan di Quran begini. Perintahnya begini. Kenapa kamu kok gak melakukan? Ya karena ada perintah seperti ini. Hujah. Ada argumentasi nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada alasan dan kelompok semen ada petunjuk di sini.
Nah ditakani wong, kenapa kamu sholat? Ya karena ada perintah sholat. Kenapa kamu puasa? Karena di dalam Quran ada perintah berpuasa seperti itu. Hujjah. Makanya kalau mbak sampean ini gak khatam Quran, ya bojone siji ya kebacut. Durung dadi presiden ya kalau mbak sampean gak khatam nggih. Khotam Pak nggih, sanes khatam. Nek khatam itu artinya menyembunyikan. Nek ana wong khataman Quran berarti menyembunyikan Al-Qur'an. Nyingitno iki. Nek khatamul Quran itu artinya apa? Menghabiskan Al-Quran, menyelesaikan Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking berkah Al-Quran masyaallah. Nggih. Belum sampean diperintahkan diperintahkan Rasulullah memotivasi kalau sampean Pak supaya kalau sampean sregep maca Quran. Ya sekali lagi karena orang baca Quran dan pelajari isi Al-Quran, dia akan punya akhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Karena akhlaknya Rasulullah, kata istri beliau, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Makanya supaya manusia ini semangat mempelajari Al-Quran, dirangsang oleh Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Quran datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Ingat Pak, Quran itu akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Iqra'u, bacalah. Untuk orang hidup apa mati Pak? Untuk orang hidup apa mati? Iqra'u, bacalah. Berarti untuk orang hidup. Sampeyan aja ngenteni mati. Nah, nggone aku mati nah khotamono nang omah ya. Pen pas urip gak seneng maca Quran, pantes apa enggak? Padha sampeyan ndelok wong males tapi kepengin duwe akeh. Nggih. Wong males tapi kepengin dikeki wong duwe akeh. Sing ngekeki kira-kira gregeten apa mboten? Gregeten apa mboten? Sampeyan soro-soro nyambut gawe. Ya. Dikekno wong males nyambut gawe. Pun ngenteni mati kula mbak sampean. Nggih. Mumpung sik urip. Nggih. Mumpung sik urip. Walaupun kula mbak sampean sudah tua. Nggih. Walaupun sudah tua. Ingat para jamaah. Kula mbak sampean akeh sing rambute putih. Nggih. Nek sampean kepingin cepet oleh sangu akeh. Kepingin duwe sangu akeh ta mboten, Pak? Sampeyan kepengin duwe pahala kathah mboten? Nek kepingin duwe pahala akeh dengan dapat cepat, didapatkan dengan cepat, ya. Nek menungso pas urip jare ngingu tuyul. Nek pengin duwe akeh. Tapi nek gawe sangu mati, ada jalannya. Supaya kelompok sampeyan cepet oleh pahala akeh. Di antaranya apa? Membaca Al-Qur'an. Nggih. Karena kata Rasulullah punya konsep begini. Kata beliau, la aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah aku menyatakan membaca alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim satu huruf, tidak satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika kita membaca alif lam mim, berapa huruf Pak? 3. Pahalanya tidak 3 Pak. Mudha'afun bi isrin ila sab'imiyah kata Rasulullah. Akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Jadi nek sampean maca alif lam mim. Berapa detik Pak? Berapa detik? 3 detik. Dapat 20 kali kan 700 Pak. 3 kali 700 berapa? 21.000. Hanya 3 detik. Di sini dicatat. Dicatat amalan kelompok sampean amal soleh. Hanya 3 detik. Nggih. 3 detik.
Nek sampean terus napa? Masyaallah. Dzalikal kitabul la raiba fi. Pirang huruf, Pak? Ada berapa huruf? Pinten? Banyak. Nggih, banyak huruf wis. Sampean pingno 700. Wah, akeh Pak nang kene, Pak. Sampai lanjut hudalil muttaqin, dilanjut 5 menit longgo ngarepe Quran, 5 menit ngarepe Quran, sampai duduk ngarepe Quran, dapat 1 lembar bolak-balik, 1 lembar bolak 5 menit, yoga banter, yoga genah, tartil, nggih, tartil. Terserah sampean gawe langgam nopo, gawe lagu nopo, gawe lagu ros. Iya. Jiharka. Nggih. Wis wae macam lagu ono pitung ya. Oke gak langgam Jawa nggih. 5 menit bolak-balik sampean dapat. Piro sing sampean kelompokno? Isok 5 menit sampean oleh 5 juta, Pak. 5 menit. 5 juta. Sampeyan tahu gajian 5 menit 5 juta. Karena sing wani gajine gak Gusti Allah. Cuma masalahnya para jamaah kalau mbak sampeyan iki kurang yakin mbak janjine Allah, mbak janjine Kanjeng Nabi. Banyak umat Islam tidak yakin dengan janjinya Allah dan Rasulnya. Padahal Rasul sudah ngomong, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun lam harfun mim harfun, mudha'afun bi isrin ila sab'ami'ah. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Rasulullah sudah ngomong ngono. Akeh wong mukmin sing gak percaya. Kula percaya, gak tau ngaji percaya apane. Nek percaya pasti suka ngaji. Kulo mbak sampe malah sering percaya mbak HP, WA-an sak jam betah, internetan sak jam kuat, 5 menit buka Quran moto beleken. Kayak 5 menit segini-gini belereng yo. Ya. Yang terjadi seperti itu. Kenapa kok belereng? Kulo mbak sampean kurang yakin sama janjinya Allah dan Rasulnya. Bahkan kulo mbak sampean yang sering arep-arep syafaat, sering arep-arep syafaat tapi gak seneng maca Quran. Padahal Rasulullah pun dawuh, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Quran datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Quran akan menolong kula mbak sampean ketika liwat Siratal Mustaqim, Pak. Sirat, perbedaan para ulama ada menyatakan panjangnya itu 1500 tahun perjalanan. Bayangkan, Pak. Ke atas 500, mendata 500, ke bawah 500. Bawahnya neraka. Besarnya, kecilnya, Pak, rambut lebih kecil. Kira-kira akal kula mbak sampean iso enggak nguwot? Kira-kira akal kula mbak sampean bisa enggak melewati sirat wau? Kira-kira bisa enggak? Menurut akal enggak bisa. Tapi hanya amalan. Dan nanti kalau mbak sampean yang sering baca Quran, mempelajari Al-Quran, Quran akan datang, Pak. Quran akan datang menemui orang yang suka membacanya. Apa namanya sini, Mbak? Puji. Apa Puji? Nggih, sana saya Puji nggih. Apa Puji? Nanti Quran akan datang pada jenengan. Nanti jenengan akan disapa. Quran nanti, Pak, akan mendatangi orang yang suka baca Quran di dunia. Dia akan menyerupai seorang laki-laki yang ganteng. Nggih, enggak ada kayak kula mungkin, Pak ya. Ganteng akan bertanya kepada sampean, hal ta'rifuni? Apakah engkau kenal aku? Jenengan, la, ana la arifuka. Saya enggak kenal engkau, mana anta? Siapa kamu? Ana Al-Quran. Saya ini Al-Quran. Dulu engkau kemana-mana baca aku. Kamu naik mobil, kamu putar suara Al-Quran.
Kamu naik sepeda motor, mulutmu menghafalkan Al-Quran. Ya. Di sela-sela waktu kerja kamu buka aku. Ya. Kamu pergi kemana-mana, di tasmu ada aku. Ya. Maka dari itu, kalau dulu engkau suka nggawa aku ronor ini, saiki sampean sing tak gawa ronor ini. Digawa mlebu surga, segelap pun tutup surga wisan. Saking senenge maca Quran. Niku para jamaah. Eman nek kula mbek sampean gak seneng maca Quran. Saking pentingnya Al-Quran para jamaah. Saking pentingnya Al-Quran. Sekali lagi, Quran tadi adalah itu rija minadzulumati ilan nur. Wong sing belajar Al-Quran itu akan bisa dikeluarkan Allah dari kegelapan menuju cahaya. Makanya wong nek gak belajar Al-Quran, dia akan dalam keadaan gelap. Dia akan merusak bumi karena dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan ngawur. Dalam keadaan ngawur. Kalau dalam Al-Baqarah 185 tadi ayat kelanjutannya wal furqan hudal linnasi wa tabayyana minal huda wal furqan. Quran itu membedakan antara ini jelek, ini bagus, ini syariat, ini adat. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Makanya sehingga orang ngerti Al-Quran itu, masya Allah para jamaah, dia akan terbimbing dengan cahaya, terbimbing dengan wahyu. Makanya di dalam Simut Al-Quran dibuka surat Toha, surat yang ke-20, ayat 124 sampai 126. 124 diceritakan orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan Al-Quran, yang tidak mau mengikuti Al-Quran, yang tidak senang dengan Al-Quran, dia akan dibangkitkan Allah nanti dari kuburan. Ketika hari kiamat, trompet yang kedua ditiup, dia dikumpulkan Allah dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Ayat 125-nya orang ini mengadu kepada Allah. Protes kepada Allah. Rabbi, katanya begitu. Duhai Tuhanku, lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Duhai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku waktu di dunia dalam keadaan melihat. Protes, Pak. Mengadu kepada Allah. Dulu saya di dunia melihat, ya Allah, kenapa sekarang saya dalam keadaan buta? Qala, Allah menjawab dalam 126. Leres, Pak. Allah menjawab, atatka ayatuna, kata Allah. Bukankah telah datang ayat-ayatku kepadamu? Bukankah telah datang Al-Quran kepadamu? Fanasitaha, engkau meremehkan, engkau melalaikan Quran. Kon luwe seneng buka HP, kon luwe seneng delok TV, kon luwe betah ngarepe internet, kon luwe betah nang warkop. Wa kadzalika yauma tunsa, kata Allah. Karena kamu seperti itu, kon saiki gak tak reken. Karena kamu dulu melalaikan Quran, sekarang kau aku lalaikan. Niku para jamaah. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya kalau mbak sampean ini punya kewajiban tidak hanya membaca Quran, tapi mempelajari isi Al-Quran. Ayat ini, membaca Quran dok kalau mbak sampean dapat pahala. Tapi kalau nggak belajar isinya, kalau mbak sampean juga berdosa, Pak. Kenapa? Karena Quran hudal linnas, hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk, sedangkan Al-Quran itu berbahasa apa? Arab. Kalau mbak sampean wong ndi? Orang azam, orang selain Arab. Iya. Dikongkon belajar bahasa Arab saiki ya mumet. Sempat mboten, Pak? Mboten sempat.
Ya. Makanya kudu ngerti isi ini. Kalau orang tahu isinya Al-Qur'an, dia akan tahu Qur'an ini menyuruh dia begini, Qur'an ini melarang dia begitu. Allah itu seperti ini, Allah itu menyuruh begini, Allah melarang begitu. Kita akan tahu. Ada perintah Allah, ada larangan Allah di situ, kita akan tahu. Sehingga Quran ini betul-betul menjadi petunjuk. Kalau udah jadi petunjuk, tingkah laku kelompok sampean seperti Al-Quran. Tingkah laku kelompok sampean bagaikan Al-Quran hidup. Sehingga orang-orang yang mempraktekkan ajaran Al-Quran, dia akan menjadi orang-orang yang dilihat dalam keadaan berakhlak, yang dilihat dalam keadaan baik, yang dilihat dalam keadaan berkemajuan dan lain sebagainya. Sehingga kalau sampean para jamaah nek ngikuti Al-Quran akan keluar dari kegelapan menuju cahaya, keluar dari jahiliyah menuju modern. Maka dari itu tidak salah kenapa dahulu zaman Rasulullah, sahabat, khulafaur rasyidin dan khulafa yang lainnya 18 abad itu bisa memimpin dunia selama 18 abad. Saat niki sekarang niki Pak dipimpin oleh sekuler. Islam sudah redup. Sekarang dipimpin sekuler. Demokrasi. Nggih demokrasi nggih ngoten niku, Pak. Nek wayahe pemilu dilungkas pemilihan nggih. Wayahe pemilu ya. Profesor ambek penjahat iku suarane padha, Pak. Kiai ambek pezina itu suaranya sama. Nggih ta mboten? Suaranya satu. Nggih. Nek zaman Rasulullah, sahabat dan lain sebagainya enggak, Pak. Nggih. Enggak. Ada formatur orang-orang yang soleh-soleh yang dipilih. Berapa orang? 7 umpamanya, kemudian musyawarah di antara 7 orang ini sampai saja yang jadi enggak, sampai saja enggak, sampai saja royaan enggak. Saya kira royaan apa, Pak? Royaan dadi mboten beda. Kalau dulu orang-orang soleh yang kepilih, Pak. Nek sakniki mboten. Sing suwarane akeh ya menang. Makanya kalau sampeyan ono acara pemilu ngoten niku, nggih, sampeyan orang-orang ngaji, orang-orang baik. Maka hak suara sampeyan keluarkan aja sampai golput. Ngapunten, ini fatwanya para ulama. Karena dulu nggih, khawatir milih salah. Akhirnya apa? Akhirnya negara-negara di Timur Tengah banyak dikuasai orang Syiah, pemilihan orang-orang Sunni gak oleh milih, demokrasi gak oleh ini, gak milih, akhirnya yang menang Syiah. Nek Syiah menang, orang-orang Sunni dibabati, Pak, dibelahi loh. Akhirnya kan ngoten, gara-gara kelompok sampean salah mengikuti ijtihad. Sampean suaranya sampean orang-orang baik. Kenapa sampean tidak milih orang yang baik? Walaupun kalah, minimal kecondongan hati kelompok sampean dalam kebaikan. Ngapunten kula mboten kampanye nggih. Ini juga program pemerintah juga nggih. Para jamaah yang dirahmati Allah, ingat kelompok sampean ayo. Nggih, mulai diri kelompok sampean. Bapak-bapak sing pun sepuh-sepuh, tat kula niki pun sepuh, ilat kula niki pun kaku. Nggih. Ya napa kula niku mboten saged ngaji. Aja izin, Pak. Masalahnya kalau sampean kadang-kadang izin mbak putune, gak apa-apa belajar mbak putune. Ndak apa-apa. Alif fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta, abata. Nek zaman jenengan biyen alif jerei ngoten Pak ya? Nggih, ngerti ya men jerei, Pak? Alif jabarha ngoten Pak ya? Iku zamane wong tuwek-tuwek biyen. Habis itu berkembang alif fathah kemudian abata, sakniki langsung abata saja ngoten langsung ya. Sakniki ngoten.
Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bapak. Orang yang tidak bisa ngaji dengan lancar, yang lidahnya kaku, dia falahu ajroni, kata Rasulullah. Orang itu akan diberi Allah pahala 2 kali lipat. Dikasih pahala 2 kali lipat. Sampeyan kat iso ngaji, buka Al-Baqarah ayat pertama, nggih. Kayak iso ngaji, ilat tulis kaku. Sing bener alif lam mim, ngoten lho nggih. Sampeyan baca alama. Kan saiki kan pelajarannya kan ngoten. Abata sajaka alama ngoten. Nah. Guru ngerti tajwid wis alama. Apa berdosa? Mboten. Orang seperti tidak berdosa, maka dari itu dia dapat apa? Falahu ajroni. Orang seperti ini malah dapat pahala 2 kali lipat. 1 pahala dari dia bacaannya, keduanya pahala dari kesungguhan dia untuk belajar. Nggih Pak nggih, pun sepuh-sepuh mboten napa-napa sampean belajar. Nggih ya. Sampean belajar karena Allah akan menilai dari kesungguhan kula mbek sampean mboten perlu izin. Justru gak iso ngaji kuwi izin, ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambutan niki. Nggih, sampun isa nggih. Nah, nggih sakjane nggih dawa nek dilalar nggih ya. Nggih. Ngapunten, mbok menawi ada yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup, monggo kelontosi. Ada pertanyaan, Pak? Kalau mboten wonten, nggih. Kula tutup dengan kesimpulan para jamaah Bapak Ibu. Ingat, Al-Qur'an ini nanti akan menerangi kelompok sampean, akan membantu kelompok sampean di saat kelompok sampean di kuburan. Nanti dia akan menemani kelompok sampean di saat kelompok sampean ditakoni malaikat kuburan. Nanti akan menggelarkan permadani di kuburan ketika kelompok sampean dikubur. Lah nanti di akhirat dia akan menemani kita ketika kita melewati Siratal Mustaqim. Ingat, Quran ini petunjuk. Petunjuk kalau nggak dipelajari kelompok sampean nggak akan bakal tahu. Sama sampean beli televisi, nggak ngikuti buku petunjuk, ngawur, ya, tuku, ya, buku petunjuk pertama kepingin nyala TV, sampean incip nonang stop kontak, dread, ya, dincip no bang, pun tangani sih dincip no, ya, sampean incip no, nah. Coba pisan-pisan sampean gak usah tak ancep nonang stop kontak. Kira-kira murup gak TV sampean? Murup boten? Gak murup mergawe sampean gak ngikuti petunjuk nyacak tak ancep nang irung kurek. Padha-padha loro golongane. Ya gak akan murup. Nggih. Jadi para jamaah, maksudnya apa? Kula mbak sampean kalau gak pelajari isi Al-Qur'an, ndak akan mengikuti Al-Qur'an, maka kula mbak sampean di dunia menjadi orang terhina, menjadi orang yang dalam kegelapan, menjadi orang yang tidak terarah, sehingga nanti di akhirat kelompok sampean juga tidak terarah karena dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Mumpung kelompok sampean belum sedo, masih diberi Allah umur, ayo kelompok sampean baca Quran, belajar Al-Quran. Nek ana sing gak percaya, wis aku gak apa-apa, gak ngaji-ngajian. Engko nek mulih belajar merem. Mulih merem teko kene. Belajar nyambut gawe nyetir mobil mek merem. Nek sampean sak kilo lolos, menejos berarti sampean. Nggih, tapi nek sampean merem nek sok nubruk tiang listrik, berarti sampean mendingan ngaji. Nggih, mendingan ngaji. Nek sampean merasa aku nanti isok liwat Siratal Mustaqim, meni latihan ngetok pring petung didekek nang kali porong ngono nggih, gawe jembatan ngewot ndukure
Belajar nek sampean gak roto meneh ganti tampare kapal. Nek sampean gak lugur ganti kok tampar cilik, belajar nguwot. Engko nek nang sirat ya gak lugur, tapi nek sampean rumangsa engko aku bakal ndak akan mampu melewati, ayo maca Quran supaya dapat syafaat Al-Quran. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kelompok sampean diilhami dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kelompok sampean para jamaah betul-betul menjadi orang yang mencintai Al-Quran. Karena dengan Al-Quran manusia ini akan menjadi manusia yang berakhlak dan beradab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.